Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku, kali ini saya akan katakanlah melanjutkan analisa enteng-entengan yang berkenaan dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Pak Lurah yang selama ini memang keputusan-keputusan, langkah-langkah Pak Presiden Jokowi itu tentu amat sangat berdampak kepada kehidupan bangsa kita di berbagai bidang. Tapi kali ini saya akan mencoba melihat bahwa di belakang Pak Jokowi itu sesungguhnya ada oligark yang sifatnya itu parasitik, ya, seperti benalu, ya, dan predatory, ya, jadi predator, ya. Artinya memangsa apa saja yang menghalangi langkah-langkah ekonomi mereka itu, ya. Dan ini sesungguhnya perlu diangkat ke permukaan supaya lebih lengkap dalam kita melihat siapa sesungguhnya penguasa sejati yang ada di negara Indonesia yang kita cintai bersama. Nah, sementara itu saya akan menyampaikan bahwa di kalangan akademisi maupun juga para pengamat politik, wartawan investigatif umumnya, mereka memotret berbagai negara demokrasi yang semula melangsungkan mekanisme percaturan politiknya itu serba lebih kurang demokratis. Kebanyakan mereka sudah meluncur ke sistem yang sulit dikatakan sebagai sistem demokrasi. Jadi beberapa lembaga riset, ya, seperti Freedom House dan lain-lain itu memang mengatakan selama 2 dekade belakangan ini ada gejala global telah terjadi katakanlah democratic backsliding. Jadi demokrasi mulai meluncur ke bawah, dikatakan juga democracy in retreat, ya, demokrasi makin berjalan mundur, makin jauh dari nilai-nilai demokrasi. Juga dikatakan bahkan democratic disintegration, ya, jadi disintegrasi demokrasi. Dan itu menurut saya di Indonesia ini sangat tepat. Karena saya dan mungkin saudara-saudara yang sependapat dengan saya melihat pada zaman Pak Jokowi inilah sesungguhnya demokrasi kita itu mulai proses amburadul, ya, mulai loose, ya, mulai skrup-skrupnya itu mulai longgar, gitu. Bahkan banyak yang sudah berguguran, ya, dalam arti banyak mekanisme demokrasi nggak jalan. Sehingga menyebabkan bahwa rakyat itu yang paling kena dampak dari berbagai kemunduran demokrasi itu. Nah, demokrasi kita ini dari sebelah kanan katakanlah itu sepertinya telah menjadi autokrasi, ya. Karena Pak Lurah semakin kuat, ya, semua memberikan katakanlah kepatuh taatan, ya, pada Pak Lurah. Bahkan saya melihat fenomena yang lebih baru lagi di Solo ini, Mas Gibran wali kota Solo yang baru didatangi oleh banyak sekali tokoh-tokoh politik, baik yang muda maupun yang tua. Ya. Umumnya mengeluh-elukan, mengatakan Mas Gibran pemimpin masa depan, pendek kata berbagai hal yang membuat saya kadang-kadang terkejut bagaimana mungkin tokoh-tokoh termasuk kelas berat berbagai partai politik besar itu mengirimkan sekretaris jenderalnya, mengirimkan wakil ketua umumnya itu sama sowan ke Mas Gibran itu. Jadi yang salah mengapa demokrasi kita ini tinggal nama, mungkin yang disalahkan pertama-tama, ya,
adalah para wakil rakyat di DPR, di DPD, di MPR yang mendapatkan mandat dari rakyat untuk memperjuangkan perbaikan nasib rakyat. Begitu masuk ke lembaga parlemen itu, mereka sudah lupa, bukan lagi mengingat dan perjuangkan kepentingan rakyat yang telah memilihnya, tapi kemudian bagaimana sendiko dawuh, bagaimana membongkok begitu kepada eksekutif. Dan ini sebuah kecelakaan demokrasi yang mungkin tidak mudah untuk menyembuhkannya. Jadi nanti akan saya buat analisa enteng yang menunjukkan betapa Pak Lurah, Pak Presiden Jokowi hanya mungkin katakanlah wajah depan dari kekuasaan. Sementara sesungguhnya Pak Jokowi ini tidak terlalu bebas untuk mengambil keputusan. Mengapa? Karena disetir, dikemudikan, diarahkan oleh para oligark yang saya katakan tadi itu, seperti parasit, seperti benalu, dan juga predatory, artinya memangsa segala macam kurban itu. Dan ini akan berdampak sangat jauh bagi kehancuran demokrasi kita kalau tidak segera kita upayakan penyetopannya. Jadi harus kita stop sesegera mungkin. Dalam hal ini kita bisa melihat pengalaman negara demokrasi terbesar yang dulu sampai sekarang mungkin jadi rujukan sebagian anak bangsa, yaitu demokrasi di Amerika Serikat. Sebelum Perang Dunia Kedua itu, menurut ingatan saya, itu ada 2 orang Roosevelt yang sepupu. Yang pertama namanya Teddy Roosevelt, ini presiden yang ke-26 yang mulai merasakan bagaimana kekuatan oligark yang punya kekayaan yang luar biasa itu sudah mulai mendikte Gedung Putih, mendikte Capitol Hill, mendikte bahkan mungkin Pentagon. Dan ini oleh Teddy Roosevelt dianggap lampu merah buat demokrasi yang diidam-idamkan oleh para pendahulunya. Sehingga caranya Pak Teddy Roosevelt ini untuk membendung kaum kaya di Amerika itu dengan menerapkan sebuah pajak progresif federal yang memang tinggi sekali kepada kaum berpunya itu, supaya gap antara miskin dan kaya di Amerika bisa sedikit didekatkan caranya itu. Ini upaya lewat taxation, perpajakan. Nah kemudian Pak Frank Delano Roosevelt, Pak FDR yang menjadi presiden ke-32, ini juga makin sadar bahwa oligark yang punya uang banyak ini kalau tidak diimbangi dengan kekuatan politik yang bisa menjerat atau menghentikan atau mengendalikan paling tidak, maka kaum buruh, kaum miskin akan semakin miskin, sehingga lantas diintrodusir sebuah cara politik untuk mengimbangi oligark yang kaya raya itu, yang pemilik industri, dengan mengadakan trade unions, serikat pekerja, serikat buruh, supaya buruh di pabrik-pabrik itu bisa membela haknya, supaya mendapat upah yang masuk akal, supaya tidak menjadi kaum proletar seperti konsep komunis itu, menjual tenaganya sampai mati nggak pernah bisa memperbaiki nasibnya. Nah, di samping itu undang-undang yang dibuat oleh FDR ini untuk betul-betul menyejahterakan rakyat Amerika itu secara lebih merata. Nah, sampai sekarang sesungguhnya
oligarki di Amerika itu sebagai sesungguhnya pemegang kedaulatan di negara Paman Sam itu masih tetap berlangsung. Jadi apakah yang menghuni Gedung Putih itu Partai Republik atau Partai Demokrat, sesungguhnya hampir sami mawon. Jadi oligark di Amerika yang memang jumlahnya barangkali cuma ya lebih kurang 1%, tapi menurut beberapa survei menguasai kekayaan nasional sampai 35-40%, itu yang kemudian mendikte katakanlah White House, Capitol Hill, ya, tempat parlemen bersemayam, dan bahkan juga Pentagon. Indonesia ini ada kemiripan yang luar biasa. Jadi memang di atas permukaan Pak Lurah kita adalah Pak Jokowi dengan beberapa menterinya. Tapi kemudian Pak Lurah ini kemudian bisa mengkooptasi, bisa menguasai sebagian besar anggota DPR RI, sebagian besar anggota DPD, dan karena itu MPR pun juga refleksi dari dua badan lembaga tinggi itu. Maka kita perlu menanyakan apakah Pak Lurah ini memang betul-betul otonom, ya, betul-betul berkuasa dalam arti sesungguhnya, atau ada kekuatan di balik Pak Lurah itu yang sesungguhnya lebih kuat, lebih decisive, ya, lebih menentukan. Nah, menurut analisa banyak orang dan juga analisa saya secara enteng-entengan, ada oligark di Indonesia ini yang amat sangat kaya, yang sesungguhnya secara praktis bisa mendiktekan keinginannya, ya, di berbagai sektor politik itu, sampai-sampai kata Sahibul Hidayat yang saya percaya, mereka bisa mengatakan, katakanlah ini mudah-mudahan tidak salah. Siapa yang akan jadi pimpinan nasional di masa datang, siapa yang akan jadi menteri-menteri, penguasa beberapa kementerian itu, bahkan siapa yang jadi Panglima TNI, siapa Kapolri, ya, siapa Pangdam dan lain-lain, wallahu alam. Ya. Tapi naga-naganya memang tidak terlalu jauh dari yang kita bicarakan ini. Kita masih ingat bagaimana waktu debat panas, ya, hangat, ya, antara Prabowo Sandi dan kemudian Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Itu kedua-duanya mengakui ada kekayaan para orang kaya di Indonesia ini yang diparkir di luar negeri sampai 11.300 triliun kalau tidak salah angkanya. Kemudian mereka mengalihkan, ya, ownership-nya itu, ya, ke berbagai tax havens, ya, di luar negeri, tetapi sebagian besar tetap tidak jauh-jauh itu di bank-bank di Singapura. Jadi dalam istilah teknis itu mereka kaum kaya di negara kita ini bisa melakukan obfuscation of ownership. Ya. Jadi obfuscation itu adalah membuat berkelit-kelit, membuat bewildered, ya, menjadi kacau balau, tidak jelas, ya, yaitu ownership siapa pemilik uang yang gede itu yang ada di tax haven, di Bermuda, di Virgin Islands dan lain-lain, di Malta dan lain-lain, ya, dan juga yang di Singapura apalagi, ya. Sehingga petugas-petugas pajak kita tidak bisa menjangkau karena itu di luar negeri, dan mereka juga menyewa lawyers profesional untuk melakukan tadi obfuscation of ownership tadi, dan menyewa bahkan mungkin juga preman-preman untuk mengamankan asetnya di luar negeri itu.
Dan orang-orang ini, saudara-saudaraku, itu jelas ya bisa membeli hasil pemilu secara in advance. Jadi pernah saya katakan bahwa Mahfud sendiri mengakui waktu jadi ketua MK itu 82% dari pemenang pilkada di daerah itu sudah bisa ditentukan hasilnya oleh para cukong Taipan, para mafia itu. Sampai sekarang bukannya makin mengecil, tapi namanya makin meluas, makin dalam, makin tinggi. Saudaraku, International Monetary Fund atau IMF itu pernah membuat riset dan dikeluarkan hasilnya bahwa negara-negara yang menganut demokrasi itu per tahun kehilangan paling tidak sekitar 600 miliar dolar. Mengapa? Karena para kapitalis, para orang kaya itu melarikan kekayaannya ke tax havens ya di berbagai negeri-negeri kecil ya. Kemudian juga sekaligus untuk melakukan tax avoidance untuk menghindari membayar tax itu. Yang penting menurut saya harus kita mengerti adalah selalu terjadi kong kaling kong TST tahu sama tahu ya antara pejabat-pejabat puncak di sebuah negara dengan oligark ekonomi ini. Nah, karena itu banyak orang nggak terkejut ketika Panama Papers. Jadi Panama Papers ini adalah sebuah hasil studi investigatif dari 45 jurnalis investigatif yang diketuai oleh seorang ibu bernama Daphne Galizia. Ya. Ibu Galizia ini orang Malta, dia membidik tax havens itu, siapa saja yang memarkir uangnya di sana, dan kita terkejut bahwa Panama Papers itu menunjukkan ada nama Pak Luhut Panjaitan, Luhut Bansar Panjaitan, bahkan ada nama Pak Sandi, ada nama adiknya Pak Ahok, dan sejumlah nama lain yang saya kira ini gunung es, ya. Tapi kemudian masing-masing yang disebut tadi mengatakan, mengingkari itu hoax, itu nggak betul dan lain-lain, kemudian kasus ditutup. Ya. Tapi dengan tidak tutupnya kasus itu bukan berarti bahwa sudah selesai masalahnya. Sekarang perhatikan, ya. Cina itu di bawah kepemimpinan Partai Komunis Cina. Pak Xi Jinping itu presiden dan sekaligus sekjen Partai Komunis Cina itu kemana menggaungkan kesetaraan, menggaungkan satu bangsa yang akan menikmati kue nasional secara kurang lebih egaliter dan lain-lain. Tapi sekarang sudah muncul studi bahwa para anggota Partai Komunis Cina yang menjadi anggota parlemen ya, itu juga menjadi billionaires, ya, menjadi miliarder bukan dalam bentuk yuan tapi dalam bentuk dolar. Ya. Jadi ini sesuatu yang saya kira luar biasa. Ya. Ini jauh lebih ruwet dibandingkan pada zaman Pak Harto dulu. Ya. Pak Harto dulu memang gejala itu sudah ada. Ya. Tapi waktu itu Pak Harto dengan tegas mengatakan, hei kamu businessman, kamu entrepreneurs, kamu pemilik kapital yang besar, kamu silahkan bergerak ya di bidang ekonomi dan bisnis, tapi jangan mencoba melangkah ke political domain, itu lain lagi. Gitu. Tapi sekarang ini, ya, setelah tinggal Pak Harto, saya bukan muji-muji Pak Harto, ya, Pak Harto juga banyak kelemahan ya. Bahkan Bung Karno dan lain-lain, sama kita semua lemah ya. Tapi ini demi objektivitas yang sekarang ini itu jauh lebih sulit karena cengkeraman dari oligark ekonomi itu ya sudah memegang tengkuk Indonesia ya, tengkuk hukum, tengkuk politik, tengkuk sosial, bahkan tengkuk HAM. Jadi ini sesuatu yang memang memerlukan
usaha kesadaran bersama tidak gampang yang kita hadapi sekarang ini. Dan saya tidak ingin jadi seorang pesimis. Kalau ini diteruskan saja, ya, kemudian mungkin tahun 2024 atau setelah itu bertahun-tahun berikutnya, kalau yang mengganti Pak Jokowi nanti masih orang-orang atau pimpinan yang lebih kurang sama cara perjuangannya, cara berpikirnya, cara berperilaku politiknya, berperilaku hukumnya, ekonomi dan lain-lain. Yang terjadi adalah seperti kata orang Inggris itu, the game is still the same, only the players change. Jadi pasca 24 nanti jelas sekali permainan tetap sama, cuma pemainnya ganti kostum, ya, ganti nama, ganti orang. Ya. Ini yang perlu kita waspadai, saudaraku, sebangsa setanah air. Ini tidak mudah. Ya. Jadi dari mana kita mulai? Ya. Saya ya dimulai dari kesadaran para wakil rakyat. Ya. Jangan sampai mereka mengkhianati pesan-pesan dari orang-orang du'afa di kalangan bangsa kita itu. Ya. Mereka sudah kembang-kempis hidupnya, ya, tetapi kemudian wakil rakyat itu berpesta pora. Bahkan juga saya melihat banyak anggota DPR yang mirip-mirip anggota DPR Partai Komunis Cina, ya. Katanya juga punya usaha ini usaha itu sehingga punya pesawat pribadi dan lain, wallahu alam, ya. Ya, itu urusan mereka, tetapi saudaraku ini sesuatu yang tidak mudah, ya. Dan terakhir saya kira dalam tahun-tahun mendatang ini memang harus ada semacam demarkasi moral, ya, dan politik, ya. Jadi mana wakil-wakil rakyat yang betul-betul memang kesenayan itu dari awal sampai akhir membela kepentingan rakyat, dan mereka yang pakai topeng kerakyatan sesungguhnya yang dibela itu adalah oligark yang berperilaku seperti benalu, yang predatory tadi. Dan ini saya tidak tahu bagaimana, tapi ini mari kita pikir bersama saudaraku sebelum semuanya terlambat. Sekian dulu barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.